Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berbaring di tempat peraduan malam kita, sejenak kita dengar firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Sorgawi yang maha baik memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Dan di saat kami mau berbaring, beristirahat, kami mau mendengar firman-Mu ya Allah Bapa, sehingga kami tetap diingatkan akan apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah kehidupan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguduskan kami, sehingga kami layak untuk mendengar firman-Mu serta melakukan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan sebagai bacaan malam kita sesuai dengan Almanak AKBP pada saat ini adalah dari Lukas 11 di ayat 29 sampai 32. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan kita adalah dari ayat 29 mengatakan, ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Yunus. Kedatangan Yesus ke dunia tidak mudah diterima kebanyakan orang, termasuk orang Yahudi. Mereka membenci, bahkan sangat membenci dan menolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah banyak mengadakan tanda di tengah umat, bahkan kepada orang non-Yahudi pun sudah ada tanda. Tetapi mereka ini tetap degil. Mereka masih tetap menginginkan tanda, walau sudah banyak tanda diberikan Tuhan Yesus. Atas kedegilan hati itulah Tuhan Yesus mengatakan bahwa kepada mereka ini tidak ada lagi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebutan tanda Nabi Yunus sebenarnya sudah berlalu di masa hidup Nabi Yunus sendiri. Kita tahu Nabi Yunus disuruh Tuhan menyampaikan hukuman kepada Ninive jika mereka tidak bertobat. Tetapi Yunus melarikan diri naik kapal jurusan Tarsis. Lalu kapal itu diterpa badai yang hebat. Atas undi yang dilakukan awak kapal, kedapatan Yunus penyebabnya. Lalu atas permintaannya sendiri, dia dibuang ke lautan. Tetapi di lautan bukannya mati, melainkan ditelan ikan. Dan setelah 3 hari dalam perut ikan, dia dikeluarkan lagi. Setelah itu dia mau meneruskan tugasnya memberitakan pertobatan kepada Ninive. Dan benar, orang Ninive menerima dan mereka bertobat. Karena itu saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menyebut tanda Nabi Yunus, bukan berarti kembali ke masa lalu, akan tetapi merujuk kepada makna kebangkitannya sendiri, di mana seperti Yunus telah ditelan oleh ikan selama 3 hari, lalu muncul kembali ke darat dan tetap hidup, serta memberitakan pertobatan kepada orang Ninive, di mana dengan tanda Ninive bertobat, berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat.
Tuhan Yesus menganalogikan kebangkitannya yang akan terjadi, di mana dia akan ditelan dan berdiam di perut bumi selama 3 hari, lalu keluar lagi dalam kehidupan. Hanya tanda ini menjadi harapan bagi mereka untuk keselamatan. Artinya kalau itu nanti mereka terima, berarti mereka juga akan menerima keselamatan. Maka dengan demikianlah arti dari kematian dan kebangkitan Kristus sekarang dijanjikan kepada mereka untuk pengabaran Injilnya segera sesudahnya kepada orang-orang bukan Yahudi kemudian, dan akan menjadi peringatan terakhir bagi bangsa Yahudi sendiri. Saudara, jika dengan ini mereka tergerak oleh rasa cemburu yang kudus, maka itu baik. Tetapi seandainya tanda ini pun tidak berdampak apa-apa terhadap mereka, maka biarlah mereka sekarang hanya bisa menantikan kehancuran sepenuh-penuhnya. Sebab anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini, tanda yang berbicara kepada mereka meskipun ditentang oleh mereka. Sobat renungan harian Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa makna pesan ini bagi kita? Sebab kita sudah percaya kepada Kristus. Pertanyaan ini sangat elok. Sebab kebangkitan Yesus dari kematian yang disebutkan oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai tanda Nabi Yunus akan mengingatkan kita bahwa satu-satunya suruhan Allah pencipta dan pemeliharaan bumi serta isinya ke dunia ini yang mau ditelan bumi selama 3 hari membawa keberdosaan manusia, lalu dia bangkit hidup kembali, hanya Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Kebangkitannya itu pertanda keberdosaan yang hukumnya adalah maut telah diselesaikan oleh Yesus. Karena itu siapa saja yang mau dan setia percaya kepada Yesus akan menerima keselamatan itu. Karena itu saudaraku, pesan ini bagi kita jelas agar tetap setia dalam iman kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Di tengah berbagai terpaan derita, tantangan, bencana, pandemi di dunia ini, kiranya tidak membuat kita menjauh bahkan menolak Kristus. Harus diingat bahwa Tuhan tidak pernah berkata dengan kebangkitannya bahwa dunia ini akan bebas dari penderitaan. Tidak pernah. Akan tetapi dia berkata, selagi kita di dunia ini, dia akan memberi dan hadir untuk kekuatan kita di mana saja dan kapan saja untuk menguatkan kita. Harapan kita saudara-saudara, malam ini kita mohonkan penyertaan dan penguatan daripada Tuhan Yesus, agar kita teguh dan sukacita menghadapi tekanan, derita yang terjadi, bahkan bencana dan situasi kehidupan kita masing-masing. Amin, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas apa yang Tuhan rencanakan dan lakukan di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang disebut sebagai tanda Nabi Yunus tentang kematian dan kebangkitannya yang membawa keselamatan. Kiranya kami tetap teguh di dalam tanda Nabi Yunus itu, supaya kami benar-benar dalam keselamatan yang Tuhan telah kerjakan. Sehingga kami kuat di tengah banyaknya terpaan, derita, aniaya, bencana, pandemi, penyakit
Ya Tuhan, biarlah kami tetap dikuatkan, sebab kami tahu dengan kebangkitan Yesus dan kenaikannya ke sorga itu membuat bahwa Yesus ada berada menyertai kami dimanapun dan kapanpun. Kiranya kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk istirahat malam kami, sertai lindungi kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Dan esok pagi kami boleh bangun dalam kesegaran untuk melakukan tugas-tugas kami berikutnya. Bagi saudara-saudara kami yang masih berbaring di rumah sakit karena penyakit dan lemah fisiknya, Tuhan tolonglah mereka juga, beri kekuatan, beri keteguhan iman hanya kepadamu dan berharap kesembuhan darimu. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.